Saya alumni Balai Bahasa UPI tahun ini. Saya juga alumni Al-Azhar Kairo tahun 2016. Islam pernah belajar bahasa Indonesia di Pusat Kebudayaan Indonesia Kairo. Lalu bekerja sebagai administrasi di Pusat Kebudayaan Indonesia Kairo juga selama 2,5 tahun. Lalu datang ke Indonesia untuk belajar S2 bahasa Indonesia juga. Kenapa? Karena insya Allah nanti akan dibuka jurusan bahasa Indonesia di Universitas Al-Azhar. Dan saya juga mau membawa budaya dan bahasa yang tidak begitu dikenal luas di Mesir atau di Arab. Nah, ini sedikit tentang saya. Baik, makasih Kak Islam. Mungkin bisa langsung aja Kak Islam untuk mempersingkat waktu. Kita langsung aja ke materi. Boleh share screen? Yep. Ini udah. Jadi pakai ini. Tidak. Oke. Ini oke. Tapi kalau saya ngobrol, ini yang muncul. Oke. Ini saya kelihatan tidak? Kelihatan kok Kak Islam. Video atau hanya foto yang mungkin yang dilihat ada dua ya, ada dua. Ada dua. Jadi iya. karena laptop saya kameranya tidak nyala, jadi saya pakai dua-duanya. Jadi nggak apa-apa ya? Boleh. Mungkin bisa langsung share screen atau? Ada saya screen dari sini langsung. Boleh. Kita langsung mulai teman-teman ya. Hari ini itu pertemuan pertama untuk belajar bahasa Arab. Jadi saya akan mulai dari nol. Kalau ada yang belum pernah belajar bahasa Arab, kita bersama-sama mulai dari nol. Siap? Jadi hari ini akan belajar huruf hijaiyah, jenis harakat, cara membentuk kata, perkenalan diri. Kita langsung mulai dengan huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah bahasa Arab berbeda dengan huruf hijaiyah bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Kenapa? Karena kalau dalam bahasa Arab setiap huruf punya nama dan namanya berbeda dengan ucapannya. Contoh, kalau bahasa Indonesia A, namanya A, ucapannya A. Tapi kalau bahasa Arab, namanya alif, contoh huruf alif, namanya alif tapi ucapannya bukan alif. Jadi, huruf bahasa Arab 29 huruf. Ada juga yang bilang bahwa huruf bahasa Arab itu adalah 28. Kenapa? Karena ada yang menganggap hamzah itu adalah huruf, ada juga yang menganggap bahwa hamzah itu bukan huruf. Jadi, kita dari awal mengucapkan huruf-huruf bahasa Arab supaya kita mengucapkan dengan baik. Yang pertama, alif, b, t, th, dan huruf th lidah kita keluar sedikit supaya th-nya muncul. Karena kalau tidak keluar nanti mirip dengan huruf yang lain. th, jim,
ha, kha, dal, zal. Zal juga lidah kita keluar sedikit. Zal, ra, zai, sin, shin, صاد. نلاحظ kita lihat huruf صاد hurufnya tebal. So berbeda dengan sin. Si. Kalau صاد so. Selanjutnya dod. Ini huruf yang paling tebal. Dod. Karena kalau nanti hurufnya tipis, nanti mirip dengan huruf del nomor 8. Jadi yang dod diucap dod. Selanjutnya to. Ini juga huruf tebal. To mirip dengan t. Jadi kita membedakan t dan to. Selanjutnya zo, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, ha, waw, hamzah, ya. Ini kalau kita mengucapkan atau menyebutkan nama-nama huruf. Setiap huruf dalam bahasa Arab punya beberapa bentuk. Itu berbeda dengan bahasa-bahasa yang lain. Kalau contoh kalau bahasa Indonesia atau Inggris atau apa, setiap huruf punya dua jenis. Kalau ditulis dua jenis, ada capital, ada small kan. Tapi kalau bahasa Arab, setiap huruf punya bentuk yang berbeda sesuai posisi di dalam kata itu. Jadi kalau posisi sendiri, kalau posisi di awal kata, atau kalau posisinya di tengah kata, kalau juga posisinya di akhir kata, itu berbeda-beda. Kita juga bisa lihat dari awal. Kita lihat alif di bentuk awal, bentuk tengah, bentuk akhir. Ba juga. Jadi ini nanti Anda bisa lihat sendiri ya. Sekarang kita huruf hamzah. Huruf hamzah itu yang bentuknya yang paling banyak. Jadi kalau bentuk di awal kata ada 3 jenis. Kalau bentuk di tengah kata ada 5 jenis. Kalau bentuk di akhir kata ada juga 5 jenis. Ini juga tergantung katanya. Jadi kita nanti lihat huruf itu bisa membaca sendiri ini. Langsung ke jenis harakat. Dalam bahasa Arab, selain huruf hijaiyah dan selain bentuk huruf di awal kata atau di tengah kata atau di akhir kata, setiap huruf punya gerakan yang punya berbagai gerakan. Jadi ada fathah, ada kasrah, ada dhammah, ada sukun, ada tanwin, ada syaddah, dan ada mad. Kalau fathah selalu di atas huruf. Contoh qa. Kalau kasrah biasanya di bawah huruf. Contoh bi. Kalau sukun, sukunnya tidak ada gerakan. Tidak ada gerakan kalau kita mengucapkan sebuah huruf. Jadi kalau fathah, mulut dibuka ke atas. Kasrah dibuka ke bawah, dhammah dibuka ke depan. Kalau sukun, gerakan mulutnya berhenti. Jadi ghain, contohnya huruf ghain. Supaya saya tahu pengucapan sukun itu seperti apa, kita kasih huruf alif di depan satu huruf. Jadi ghain kita diawali dengan huruf alif, jadi Nah, kita kasih contoh lagi. Huruf ba, dom, fathah, ba, kasrah, bi, dhammah, bu, ba sukun, kita diawali dengan alif, ib. Contoh lagi ya.
huruf jim. Jim fathah, ja. Jim kasrah, ji. Jim dhammah, ju. Jim sukun, langsung diawali dengan huruf alif, ej. Inilah suara huruf sukun, bunyi huruf sukun. Kalau tanwin, kenapa namanya tanwin? Karena bunyinya seperti huruf nun. Ada 3 jenis tanwin. Ada tanwin fathah, ada tanwin dengan kasrah, ada tanwin dengan dhammah. Contoh, ja, jan. Dal, de, din. Ta, tu, tun. Langsung ke syaddah. Syaddah artinya memperkeras pengucapan satu huruf. Jadi satu huruf diucap 2 kali. Ada 6 jenis syaddah. Ada syaddah dengan fathah, ada syaddah dengan kasrah, ada syaddah dengan dhammah. Ada syaddah dengan tanwin fathah, ada syaddah dengan tanwin kasrah, ada juga syaddah dengan tanwin dhammah. Saya kasih contoh ya, supaya kita tahu bunyi syaddah itu seperti apa. Contoh, huruf to. To, kalau diucap to. Kalau to fathah, to. To, dhammah, tu. Tapi, kalau kasih syaddah, nanti to-nya diucap 2 kali. Kita diawali dulu dengan alif supaya bunyinya jelas. Seperti gini. To. Jadi 2 kali ya. To. Contoh lagi. Mim. Contoh lagi. Nun. Jadi hurufnya diucap seperti 2 kali kalau syaddah. Selanjutnya dalam jenis harakat adalah mad. Mad ada 3 huruf dari huruf bahasa Arab yang dikasih mad. Apa itu? Adalah 3. Alif, waw, ya. Kenapa 3 huruf itu? Karena 3 huruf itu keluar dari, kita bilang keluar dari perut. Jadi udaranya langsung keluar dari perut. A, U, I, alif, waw, ya. Jadi lidah kita tidak bergerak sama sekali jika ucap A, I, U. Cuman bibir aja ketika keluar udara dari perut. Ada beberapa jenis huruf, ada 6 jenis huruf keluar dari tenggorokan, yaitu hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. 6 huruf keluar dari tenggorokan. 3 huruf keluar dari perut. Yang lain semuanya keluar dari mulut. Lidahnya kemana? Ke atas, ke bawah, langsung muncul satu hurufnya. Sekarang kita belajar cara mudah untuk menulis sebuah kata. Ini selalu yang membingungkan orang asing ketika pertama kali belajar bahasa Arab. Karena dia udah terbiasa hurufnya pisah-pisah seperti bahasa Indonesia atau Inggris. Tetapi kalau dalam bahasa Arab hurufnya harus digabung supaya membentuk satu kata. Nah, jadi tipsnya seperti apa? Mari kita lihat. Yang pertama, huruf ditulis berpisah. Jadi, jika saya mendengar sebuah kata, yang pertama, ketika saya mendengar satu huruf, menulis hurufnya terpisah dulu. Jadi, saya kasih contoh ya. Kitab. Kitab. Saya nulis hurufnya. K, kaf. T, ta. A, kitab. Alif. Kitab. Ba. Jadi yang pertama hurufnya ditulis berpisah. Yang kedua,
dikasih harakat sesuai pengucapan. Jadi begini, ki jadi kasrah, ki. Te jadi fathah, te. Kita, alif. Kitab, b, sukun. Kitab. Ketiga, huruf ditulis sesuai posisinya. Jadi supaya saya tahu posisi huruf itu seperti apa. Nah, setelah hurufnya ditulis berpisah lalu dikasih harakat, saya langsung kembali ke kolam ke ini, kolam-kolam yang selanjutnya yang tadi kita belajar, mencari tentang posisi hurufnya seperti apa. Jika di awal, jika di tengah, jika di akhir. Jadi contoh kitab, kalau huruf, nah kita lihat huruf kaf, ki itu posisinya awal, itu di awal ditulis sesuai posisinya. Ta, alif, ba, jadi hurufnya ditulis sesuai posisinya. Yang keempat dan yang terakhir, hurufnya digabung sama yang lain. Sekarang kita hurufnya digabung ya, kita membuat hurufnya digabung. Nah, langsung muncul seperti itu. Kitab. Jadi ini cara mudah untuk menulis sebuah kata. Jadi untuk siapapun yang belum pernah bisa menulis kata dengan bahasa Arab, ini kalau mau dengan mudah sekali. Kita contoh lagi ya. Kalimat, kata lu'bah. Dengar. Lu'bah artinya permainan. Tapi kata yang lain itu kitab, artinya buku. Sekarang di sini ya. Lu'bah, yaitu permainan. Jadi dengar dulu ya. Lu'bah. Hurufnya ditulis terpisah dulu. Jadi lu, lam. Ain. Lu'bah, ba. Lu'bah, te. Setelah itu dikasih harakat. Lu'bah, dhamma. Ain, sukun. Ba, fathah. Lu'bah, ta marbuta. Ketiga, kita menulis hurufnya sesuai posisinya. Jadi bentuknya akan jadi seperti itu. Yang terakhir, hurufnya digabung. Jadi sebuah kata. Lu'bah, yaitu permainan. Contoh ketiga, yajri. Artinya berlari. Yajri. Ini katanya. Jadi kita dengar dan nulis ya. Yaj, jim. Yajri, ra. Yajri, ya. Kedua, dikasih harakat ya. Jadi fathah. Yaj, jadi sukun. Yajri, ri. Kasrah. Yajri, ya-nya. Kalau huruf terakhir, biasanya kalau sebuah kata ditulis sendiri, kita tidak dikasih harakat apapun. Kenapa? Karena kita tidak tahu ini harakatnya apa. Tapi kalau ada sebuah kata yang selanjutnya, jadi kalau ada dua kata atau satu kalimat, kita pasti kasih harakat di huruf terakhir. Tapi kalau satu kata sendiri, biasanya kalau berhenti, jadi kalau kita ngobrol, jika berhenti, kasih sukun langsung. Ada sesuai kata bahasa Arab, kalau berhenti, kasih sukun. Nah, sekarang hurufnya ditulis sesuai posisinya. Yajri. Sekarang kita gabung katanya ya. Nah, yajri jadi sebuah kata. Mudah kan? Sekarang setelah kita belajar cara mudah untuk membentuk sebuah kata, sekarang kita akan belajar cara mudah untuk membaca
sebuah kata. Jadi setelah kita belajar cara untuk menulis, sekarang cara untuk membaca sebuah kata. Nah, tipsnya gimana? Seperti berikut. Yang pertama, huruf diucap sesuai harakatnya. Jadi saya kasih contoh ya. Yatbuh. Yatbuh. Yatbuh artinya memasak. Jadi dengar dulu. Yatbuh. Nah, hurufnya diucap sesuai harakatnya. Ya, fathah. Jadi ya. Yat, sukun. Yat, bu. Yatbu. Kh. Yatbuh. Nah, kedua, huruf digabung saat diucap. Jadi setelah saya mengucapkan satu huruf sendiri, sekarang saya menggabung pengucapan saya. Jadi ya, tu, bu, hu. Sekarang mencoba untuk menggabung pengucapan saya. Nah, ya, tu, buh dengan pelan-pelan. Ya, tu, buh. Yang ketiga, huruf diucap dengan cepat. Nah, langsung sekarang, kalau yang nomor 2, ya, tu, bu, hu. Sekarang mempercepat pengucapan kita. Ya, tubuh. Nah, yang keempat, diucap lagi dalam bentuk kata. Nah, ya, tubuh. Nah, beginilah cara mudah untuk membaca sebuah kata. Saya kasih satu contoh lagi ya. Nah, dengar dulu. Qara'a. Qara'a artinya sudah membaca. Nah, dengar katanya ya. Qara'a. Sekarang kita mengucap satu huruf sesuai harakatnya. Qara'a. Kedua, hurufnya digabung. Jadi setelah qara'a langsung qara'a. Mempercepat sekarang langsung qara'a. Dalam bentuk kata qara'a. Nah, inilah cara mudah ya untuk membaca atau mengucap sebuah kata. Contoh ketiga, asad artinya singa. Asad. Dengar dulu ya katanya. Asad. Nah, sekarang hurufnya diucap sesuai harakatnya. A, sa, d. A, sa, d. Kedua, digabung saat diucap. Jadi dulu a, sa, d. Sekarang a, sa, d. Ketiga, dengan cepat. Asad. Keempat, dalam bentuk kata. Asad. Mudah. Jadi sekarang kita sudah belajar huruf hijaiyah dan harakatnya seperti apa. Dan juga sudah belajar cara membentuk atau menulis sebuah kata dan membaca sebuah kata atau mengucapannya. Sekarang mari kita belajar perkenalan diri dengan bahasa Arab, yaitu at-ta'rifu bin nafs, perkenalan diri. Jadi ada dua teman. Yang pertama namanya Fatimah. Yang kedua namanya Ahmad. Fatimah dan Ahmad bertemu. Nah, dari Fatimah dulu, Assalamualaikum. Ahmad, Waalaikumsalam. Sekarang kita baca dulu ya. Nanti setelah saya screen, kita langsung latihan bersama-sama ya. Oke? Jadi belajar dulu. Lalu Fatimah bertanya tentang nama Ahmad. Namanya seperti apa? Nah, kalau bahasa Indonesia, siapa nama Anda? Bahasa Arab, masmuk. Sekali lagi, masmuk. Siapa nama Anda? Masmuk. Nah, saya kasih catatan.
Kata hanya bahasa Indonesia yang pakai kata siapa. Tapi bahasa Arab dan bahasa Inggris pakai what. Bahasa Arab itu ma. Jadi seharusnya bahasa Arab itu pakai kata min atau man. Karena bahasa Indonesia itu siapa. Jadi kalau bahasa Indonesia itu bukan apa nama Anda, siapa kan? Tapi bahasa Arab itu ma. Seperti bahasa Inggris what. Jadi masmuk. Masmuk. Kenapa bahasa Arab pakai kata ma? Karena ma untuk yang tidak berakal. Tapi man untuk yang berakal. Jadi jika saya bertanya tentang nama itu tidak berakal. Jadi saya pakai ma. Tapi kalau pakai man, jadi langsung ke orangnya. Nah, itu nanti kita belajar itu. Sekarang siapa nama Anda? Masmuk. Jawabannya nama saya. Nama artinya ism. Saya ana. Tapi karena nama saya itu adalah kata ganti. Jadi ismi, nama saya. Ismi, namanya Ahmad. Ismi Ahmad. Contoh lagi ya. Masmuk ismi Muhammad. Masmuk ismi Fatimah. Masmuk ismi Nur. Nah, jadi siapa nama Anda artinya masmuk. Sekarang yang kedua, Fatimah bertanya Ahmad tentang dari mana dia. Nah, dari mana Anda? Dari artinya min. Mana artinya aina. Anda artinya anta. Kata Anda yang bahasa Indonesia itu diambil dari bahasa Arab ya. Jadi Anda, anta. Jadi mirip pengucapannya. Jadi dari mana Anda? Min aina ant? Min aina ant? Min aina ant? Dari mana Anda? Min aina ant? Jawabannya saya ana dari min Indonesia. Indonesia. Saya dari Indonesia. Ana min Indonesia. Min aina ant? Ana min Indonesia. Min aina ant? Ana min Misr. Min aina ant? Ana min Malaysia. Min aina ant? Ana min Palestina. Nah, dan seterusnya. Itu ana min ana min bla bla bla. Nah, gitu. Fatimah akan bertanya tentang tempat tinggal. Di mana Anda tinggal? Begitu. Seperti apa dalam bahasa Arab? Di mana artinya aina. Tinggal artinya tas. Ya, saya tinggal. Saya ana. Tinggal askun. Jadi begini. Saya tinggal. Ana askun. Di artinya fi. Jadi dari awal saya tinggal di. Ana askun fi. Langsung saya tinggal di Kairo. Kalau bahasa Arab, ana askunu fil Qahirah. Ana askunu fi Bandung. Ana askunu fi Jakarta. Nah, seperti itu ya. Aina taskun? Ana askunu fi bla bla bla. Ana askunu fi bla bla bla. Pertanyaan yang terakhir, nah, tentang tempat belajar, tempat pelajaran dia. Di mana dia belajar gitu, di mana Anda belajar. Seperti apa dalam bahasa Arab? Seperti itu. Aina, di mana Anda belajar. Aina tadrus.
Aina tadrus? Aina tadrus? Jawabannya, saya belajar di. Saya, ana. Belajar, adrus. Di, fi. Saya belajar di. Ana adrusu fi. Nah, aina tadrus? Ana adrusu fi. Kata universitas artinya jami'ah. 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 Jadi kita bilang begini. Ana adrusu fi jami'at bla bla bla. Saya kasih contoh Universitas Al-Azhar. Jadi begini. Ana adrusu fi jami'atil Azhar. Contoh lagi ya. Ana adrusu fi jami'at Indonesia. Artinya, saya belajar di Universitas Indonesia. Ana belajar adrus di fi Universitas Jami'ah Indonesia Al-Azhar. Jadi dari awal ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masmuk? Ismi Ahmad. Min aina ant? Ana min Indonesia. Aina taskun? Ana askunu fil Qahira. Aina tadrus? Ana adrusu fi Jami'atil Azhar. Nah, begini ya. Sekarang kedua teman yang lain. Satunya namanya Hamzah, yang lain namanya Khalid. Hamzah dan Khalid bertemu bersama-sama. Langsung mereka mau perkenalan atau bertanya tentang keadaan atau tempat tinggal atau pekerjaan, begitu. Jadi, nah, biasanya kalau bahasa Indonesia itu halo kan? Kalau bahasa Arab, marhaba, halo, marhaba, marhaba. Sekali lagi ya, marhaba. Lalu, selamat pagi. Artinya dalam bahasa Arab, sabahul khair. Sabahul khair. Sabahul khair. Nah, begini ya teman-teman. Balasannya, kalau bahasa Indonesia itu selamat pagi, good morning. Tapi kalau bahasa Arab, kata kedua itu akan diubah. Sabahul khair, jawabannya sabahun nur. Sabahun nur. Selamat pagi, sabahul khair. Selamat pagi, jawabannya sabahun nur. Nah, sekarang apa kabar? Artinya, kaifa haluk? Kaifa haluk? Kaifa haluk? Jawabannya, alhamdulillah. Baik. Baik artinya bi khair. Bi khair. Kaifa haluk? Bi khair. Kaifa haluk? Bi khair. Selanjutnya, min aina ant? Nah, kita udah belajar ini ya. Dari mana Anda? Min aina ant? Jawabannya, ana min bla bla bla. Ana min Misr. Artinya Mesir. Misr. Misr. Ana min Indonesia. Ana min bla bla bla. Sekarang, apa pekerjaan Anda? Seperti apa ya dalam bahasa Arab? Seperti ini. Apa? Ma. Pekerjaan, amal. Anda, ka. Karena itu kata ganti. Apa pekerjaan Anda? Ma amaluk. Sekali lagi. Ma amaluk. Ma amaluk. Jawabannya, ana bla bla bla. Jadi, aku adalah guru. Aku adalah dosen, aku adalah arsitek, aku adalah mahasiswa. Jadi saya kasih 3 contoh ya. Arsitek artinya muhandis. 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 Guru artinya mudarris. Mudarris.
Mahasiswa artinya talib. Talib. Jadi begini. Ma amaluk? Apa pekerjaan Anda? Ana muhandis. Saya arsitek. Saya guru. Ana mudarris. Saya mahasiswa. Ana talib. Nah, seperti itu ya teman-teman. Contoh ketiga, dua teman. Satunya bernama Maryam. Satunya pertama Iman. Mereka berdua bertemu. Jadi, nah langsung ngobrol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekarang Maryam akan bilang, selamat sore. Yaitu bahasa Arabnya Masa'ul khair. Masa'ul khair. Selamat sore. Masa'ul khair. Jawabannya Masa'un nur. Masa'un nur. Selanjutnya, apa kabar? Kaifa haluk? Kaifa haluk? Jawabannya alhamdulillah bi khair. Masmuki. Kalau perempuan, nah kita kasih kasrah di akhir ya. Kalau perempuan, jadi masmuki. Masmuki. Langsung jawabannya, nama saya adalah ismi bla bla bla. Ismi Iman. Ismi Muhammad. Ismi Fatimah. Nah. Langsung tentang tempat tinggal. Aina taskunin. Dari perempuan ke perempuan ya. Aina taskunin. Di mana Anda tinggal? Nah, kita perhatikan. Kalau dalam bahasa Arab, ada feminin, ada maskulin. Tapi kalau bahasa Indonesia, itu tidak ada seperti itu. Jadi, siapa nama Anda, sama dia. Dia untuk laki-laki, untuk perempuan. Anda untuk laki-laki, untuk perempuan. Tapi beda dengan bahasa Arab ya. Jadi, kalau untuk laki-laki, aina taskun. Kalau untuk perempuan, aina taskunin. Nah, jawabannya, saya tinggal di. Ana askun fi. Selanjutnya, di mana Anda belajar? Kalau untuk laki-laki, aina tadrus. Kalau perempuan di sini, aina tadrusin. Aina tadrusin. Jawabannya, saya, ana, adrusu, belajar, di Jamiat Universitas Indonesia. Kata sekolah artinya madrasah. Jadi kalau saya mau bilang, saya belajar di sekolah bla bla bla, ana adrusu fi madrasat bla bla bla. Jamiah universitas. Sekolah madrasah. Nah, jadi kosakata yang penting hari ini adalah halo, marhaba, selamat pagi, sabahul khair, selamat sore, masa'ul khair. Nama artinya ism. Saya, ana. Anda, ant. Apa kabar? Kaifa haluk? Baik, bikhair. Dari, min, mana, aina. Tinggal, taskun, au askun. Belajar, tadrus. Pekerjaan, amal. Universitas, jami'ah. Guru, mudarris untuk laki-laki, mudarrisah untuk perempuan. Dokter, tabib untuk laki-laki, tabibah untuk perempuan. Jadi teman-teman, hari ini kita sudah belajar huruf hijaiyah dan baik membaca maupun menulis. Dan yang terakhir adalah cara perkenalan diri dalam bahasa Arab.
Nah, nanti dalam di akhir daring ini saya akan kasih link-link untuk beberapa video dan file PDF ini supaya teman-teman bisa juga belajar di rumah dan praktik di rumah. Nah, jadi sekarang saya sudah selesai. Sekarang kita ke latihan ya. Jadi, nah, langsung sekarang kita mencoba latihan bersama ya. Ada yang mau latihan bersama? Baik teman-teman, kalau mau ada yang ditanyain, boleh ditanyain terlebih dahulu. Kalau Ya, ada yang masih pertanyaan lebih dahulu ya, benar. Ya, boleh. Atau mungkin mau langsung perkenalan prakteknya, latihannya. Oh, praktiknya latihannya. Ya, boleh. Tapi ada yang mau tanya tentang huruf hijaiyah? Ya, ada yang mau tanya tentang huruf hijaiyah? Ya, silakan. Nah, kalau ada yang mau tanya. Ya, silakan langsung aja ya teman-teman kalau ada yang masih bingung. Tadi huruf hijaiyah atau mungkin tentang perkenalan, boleh langsung aja. Iya, cara membentuk kata gimana, mudah tidak sekarang? Cara juga membaca sebuah kata gini. Halo, Assalamualaikum. Saya mau bertanya. Waalaikumsalam. Ya. Sebenarnya kalau untuk cewek yang katanya maskulin sama feminim itu, iya benar. apakah semuanya itu bakal dikasih kayak tadi kan saya dokter, jadinya Tobi, terus jadi Tobibah. Berarti selalu di belakangnya itu nanti dikasih harakat kasrah dan dikasih ta belakang itu ya, atau gimana? Itu aja sih, makasih. Sama-sama. Nah, jadi pertanyaan itu tentang pekerjaan ya, benar? Ya, pekerjaan atau perkenalan yang berhubungan sama maskulin sama feminim itu sih. Nah, jadi gini. Nah, ya, yang pertama, siapa nama Anda? Masmuk, laki-laki. Masmuki, perempuan. Kaifa haluk, laki-laki. Kaifa haluki, ke perempuan. Min aina anta, laki-laki. Min aina anti, ti, perempuan. Ma amaluk, laki-laki. Ma amaluki, perempuan. Nah, begini ya. Kenapa? Karena semua kata dalam bahasa Arab itu ada maskulin, ada feminim. Jadi nanti kalau kita belajar kata ganti, beda banget. Laki-laki itu ada kata gantinya, perempuan ada kata gantinya. Jamak laki-laki ada kata gantinya, jamak perempuan ada kata gantinya. Dua orang laki-laki ada kata gantinya, dua orang perempuan ada kata gantinya. Begini kalau dalam bahasa Arab. Bingung ya? Nah, begini. Jelas tidak? Jelas, tapi berarti semua, kalau misalnya dia perempuan, semuanya dikasih kasrah. Iya, dikasih kasrah benar. Nah, karena ini berhubungan dengan anti. Tapi karena kata anti kalau datang di belakang huruf, jadi sesuai katanya dijadi ka. Jadi siapa nama Anda? Anda dijadi ka, masmuk ka. Kalau perempuan masmuki. Artinya masmu anti. Yaitu masmuki, karena anti diganti dengan kata ganti yaitu ka. Huruf K. Oke, terima kasih. Sama-sama. Kalau tidak jelas, bilang saya jelaskan lagi. Karena ini berhubungan dengan kata ganti. Jadi kita bersabar sampai belajar kata gantinya ya. Nah, kalau sekarang kita menghafal aja cara perkenalan diri itu seperti apa. Kita cukup menghafal pengucapan sebuah kalimat. Cukup banget. Ya baik, ada lagi yang mau ditanyain mungkin?
Ya, Saya mau silakan. nanya, Kak. Iya. Assalamualaikum, kamu mau nanya kalau misalnya pas ditanya aina tadrus, kan di situ jawabannya ana adrus fi jami'ah, dan itu pas lagi dia udah kuliah. Gimana kalau misalnya kita dalam masih SMP atau SMA gitu? Ya. Jadi kalau kata SMA atau SMK itu sekolah kan? Masih sekolah. Oh gitu, jadi tetap satu kosakata itu. Bukan. Jadi kata sekolah artinya madrasah. Oke, ya. Makasih, Kak. Saya tulis kata madrasah ya ini supaya tahu. Nah, ini saya tulis dulu. Mana? Saya screen. Nah, saya tulis ya kata madrasah. Saya tulis kata ini dan dengan kita latihan pengucapan dan menulis sebuah huruf. Jadi dengar dulu ya. Madrasah. Madrasah. Jadi gimana? Ma. Itu huruf apa? Teman-teman? Ma. Mim. Ma. Nah, mim. Ma jadi mim fathah. Mad. Mad. Del. Dan mulut tidak bergerak sama sekali, yaitu sukun. Nah, mad ra. Huruf apa? Ro. Ra, pintar. Ra. Dan ra. Lidah mulut ke atas, lidah ke atas. Ra. Gerakannya gimana? Fathah, benar. Fathah. Mad, ya jadi begini. Madra, sa. Itu huruf apa? Sa, sin. Gerakannya gini, madrasah, sa. Gerakannya gimana? Ke atas. Fathah. Fathah. Ya benar. Nah, madrasah, sah. Ya. T di akhir. Jadi begini, madrasah. Oh, tak marbuta. Nah, tak marbuta. Nah, ada teman yang mau bertanya, apa bedanya ini dan ini? Bedanya apa? Dan kalau di posisi akhir ada ini, ada juga ini. Bingung kan? Ini membingungkan kan? Membingungkan orang. Jadi, nah, ini namanya, yang ini namanya ta marbuta. Yang ini namanya ha marbuta. Nah, kalau posisinya di akhir kata, kadang-kadang sendiri di atas seperti ini, kadang-kadang seperti ini. Bagaimana saya tahu apakah ini T atau H? Nah, ini saya tahu dari kata selanjutnya. Jadi kalau saya meletakkan sebuah kata setelah kata itu, jika saya mengucapkan kata yang pertama yang ber-T marbuta atau ber-H marbuta, langsung pengucapannya akan jadi jelas. Jadi saya kasih contoh ya. Seperti itu. Sekolah indah. Yaitu madrasah jamilah. Jadi begini. Nah, jadi begini teman-teman. Sekarang dua kata. Madrasatun jamilah. Nah, begitu suaranya. Jadi saya bisa tahu ta ini dari setelah meletakkan kata di belakangnya. Siap? Mudah teman-teman? Nah, ada yang mau bertanya lagi? Gimana teman-teman udah paham? Ada yang mau ditanyain barangkali? Sebelum kita masuk ke latihan perkenalan ya.
Sepertinya sudah pada paham Kak Islam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Ya. Mungkin langsung aja Langsung coba aja latihan ya. Ya. Jadi, nah siapa yang mau di sini silakan milih 2 teman gitu yang mau. Semuanya akan latihan insya Allah semuanya. Jadi kita ini berapa orang? Nah, jadi semuanya berdua. Ya. Ya, boleh mungkin nanti ada perempuan dan perempuan atau perempuan Ya, dan boleh. laki-laki kali ya. Ya. Ya boleh. Jadi begini, kita ya yang mudah aja. Jadi seperti ini. Halo, selamat pagi. Apa kabar? Siapa nama Anda? Di mana Anda belajar? Jadi 5 pertanyaan ya. Jadi halo, apa kabar? Selamat pagi. Siapa nama Anda? Di mana Anda belajar? Ya cukup ini aja. Nah, dengan bahasa Arab. Silakan. Ya. Teman-teman mungkin bisa on cam dulu ya, sama unmute Ya, dulu. boleh. Ya, biar saling akrab satu sama lain. Karena kita 2 hari kan, sama besok. Iya. Ya. Kok langsung off semuanya? Yuk di unmute dulu semuanya. Atau mungkin mau ditunjuk satu-satu aja langsung. 2 orang. Ini yang muncul di saya tuh Kak Zahra. Yuk Zahra sama siapa yang mau? Ya, yang mau dulu volunteer yang mau pertama. Yang mau dulu. Ya. Langsung aja ditunjuk boleh ya? Ya boleh ditunjuk aja. Coba Kak Zahra Jangan sama malu teman-teman, jangan malu. Karena saya tidak tahu apakah bahasa Indonesia saya bisa dipengerti tidak gitu. Jadi tidak apa-apa ya. Jadi kalau praktik langsung lancar. Ya. Kita sama-sama belajar, jadi enjoy aja teman-teman. Nanti kalau ada masih kurang paham, langsung aja ditanyain ke Kak Islamnya. Iya. Ya. Atau mau sama saya dulu? Coba Zahra sama saya dulu ya. Ya, boleh silakan. Jadi, ya saya mulai ya, atau Anda yang mulai? Oke, saya aja yang mulai. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaifa haluki? Alhamdulillah bikhair. Masmuki? Ismi Caca. Aina tadrusin? Ana tadrus fi madrasah. Nah, kalau langsung ke ana, jadi ana adrus. Kalau anta tadrus. Siap ya? Ya. Okay. Jadi aina tadrusin? Ana adrus fi madrasah. Ya, pintar. Nah, ya pintar. Ya. Ada yang mau mencoba lagi? Ada yang mencoba lagi? Jadi begini Kak Zahra, nanti kalau mau mengucapkan nama sekolah Anda, setelah kata madrasah langsung nama sekolah Anda ya. Nah. Iya Kak. Ya. Jadi ana adrus fi madrasat bla bla bla. Oh, oke. Nah, ya. Kalau universitas, ana adrusu fi jami'at bla bla bla. Begini. Siap Kak. Pintar sekali Zahra. Ya. Amin. Siapa yang mau lagi? Yuk, siapa yang mau lagi? Yuk, belajar, sama-sama belajar. Teman-teman harus latihan ya. Ya. Kalau latihan pasti lancar nanti. Ya. Harus banyakin latihan ya teman-teman biar lancar bahasa Arab. Ada yang muncul Kakak Arum. Malu. Ya, silakan. Ya boleh. Yang mau jadi volunteer 2 orang atau mau langsung ditunjuk aja? Ya udah. Ummi Ali sama Arum, ya silakan. Ya, saya mulai ya. Ya. Marhaba. Sama siapa ini? Sama Ummi Ali mau nggak? Ummi Ali mungkin bisa di-unmute. Marhaba. Marhaba, siapa namanya? Zahra. Zahra ya? Iya. Bukan
Bukan Zahra, Arum. Arum. Iya. Marhaba Arum. Mas Muki. Ya, Ismi Umi Ali. Ya, benar. Oke. Benar. Aywa, kaifa haluki? Alhamdulillah bi khair. Benar. Terus Wa aina tadrusi? Ana Ya. Ana adrusu fi. Ana adrusu fi jami'atun Pajajaran. Ya, benar. Itu benar. Cukup benar. Bandung. Ya, cukup benar. Nah, Ayo, syukran. sekarang, nah satu lagi, Arum. Dari mana Anda? Coba. Min aina anta ya? Ayo, benar. Saya. Ke Arum. Ya, Min ke Arum, aina ya. anti? Ya, benar. Aywa, ana min Bangka Belitung. Ya, benar sekali. Ya, pintar dua-duanya. Pintar sekali dua-duanya. Nah, Salah. iya. Dua-duanya udah lancar ya. Lancar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dua teman lagi ya. Laki-laki, ada laki-laki di mana? Kakak siapa yang ada? Andri mungkin boleh Boleh, Andri? on cam unmute dulu. Oh, ada yang namanya Nabila. Andri dengan siapa? Boleh? Ya, boleh. Dengan Fadila boleh? Andri dengan Fadila? Iya. Boleh. Boleh, silakan. Andri yang bertanya atau mungkin Fadila yang bertanya? Iya. Jadi, halo, selamat pagi. Apa kabar? Dari mana Anda? Siapa nama Anda? Cukup ini. Coba. Saya dulu ya, Kak ya. Ya, boleh. Marhaba. Sabahul khair. Dari mana Anda? Kaifa. Oh, dari mana? Min aina am? Anti. Min aina anti? Ya, benar. Ana min Subang, Jawa Ulgorbia, Indonesia. Benar, ahsanti. Benar. Sudah, Kak? Apa kabar? Apa kabar? Kaifa ka apa, Kak? Haluki. Kaifa haluki? Ya, benar. Alhamdulillah, ana bi khair. Ya. Terakhir ya, satu lagi. Satu kali terakhir. Oke. Di mana Anda tinggal? Min aina anti? Bukan, di mana? Di mana Anda tinggal? Tentang tempat tinggal. Di mana? Ya. Oh. Aina. Apa ya, Kak? Aina taskunin. Aina taskunin. Askunu fi Subang. Ahsanti. Ya, benar. Nah, benar dua-duanya, pintar. Ya, pintar. Oke, Kak. Terima kasih. Itu Kak, ada yang mau namanya Indrianti. Oh, iya, silakan. Boleh. Tadi Ya. Nabila juga udah siap ya, Nabila. Katanya Nabila pengen udah nyoba, siap. boleh. Yo, boleh. Pengen nyoba semua. Indrianti juga boleh, silakan berdua. Iya. Yang mulai siapa, Kak? Siapa saja silakan. Ya kan. Indrianti mungkin bisa di-unmute dulu. Halo Indrianti ya. Sepertinya lagi nggak ada di sana. Ya udah, Dita Alia bisa dicoba, silakan. Ya, Dita, boleh perkenalan dengan Nabila. Nabila boleh dimulai. Yang mulai. Marhaba. Sabahun nur. Sabahul khair. Sabahun nur.
Mas Muki. Ismi Dita. Kaifa haluk? Alhamdulillah bikhair. Apa lagi Kak? Gimana Anda belajar? Aina tadrusina? Ana adrusu fi Jami'atun Jenderal Sudirman Purwokerto. Ya, pintar. Pintar dua-duanya. Ya, Kayaknya alhamdulillah. udah pada pinter-pinter ini mah Kak Islam. Iya. Alhamdulillah udah ini. Yang mau Pintar nyoba banget. lagi mungkin. Ada Tadi yang mau coba Indrianti lagi? udah on cam ya. Nah, Boleh. Atau mau tanya-tanya yang lain boleh. Yang tadi udah diajarin. saya kirim ya link PDF-nya nanti kalau ada yang mau download ya, ini saya kirim. Ya nanti PDF-nya Oke, Kak. bisa saya bagikan juga di grup Iya. WhatsApp. Kakak, saya mau tanya. Boleh, boleh. Iya boleh. Kan contohnya kayak adrusu. Adrusu itu kan pakai alif ya, itu kan Ya benar. sudah mewakilkan domir anak. Jadi Iya. di situ kan ada contohnya ana, adrusu. Itu tuh emang harus pakai ana atau nggak usah langsung adrusu juga langsung bisa? Dua-duanya bisa. Tapi untuk pertama kali belajar, ya udah pakai ana aja. Baik, Kak. Nanti kalau sudah lancar, nah di ananya dihapus aja dulu. Makasih, Kak. Sama. Seperti, nah ada banyak contoh lagi nanti seperti itu. Tapi supaya untuk pertama kali belajar, jadi kita pakai yang pelan-pelan dulu gitu. Baik, Kak. Nah, Ya udah jelas Fadilah mungkin. iya. Jelas. Makasih. Ya. Sama-sama. Yuk yang lainnya kalau ada yang masih bingung langsung aja ya tanya ke Kak Islam. Ya Kak, saya mau nanya. Iya. Untuk pelafasan selamat pagi itu yang paling benar itu sobahul khair sobahul khair atau sobahal khair. Bisa? Ya. Jadi sabahul khair. Kalau untuk sobahal khair apa itu salah apa Iya, salah kata bahasanya salah karena ini kan subjek. Ini namanya mubtada. Mubtada itu harus ada dhammah. Sabahu. Iya. Nah. Berarti di situ khobarnya itu yang khair apa gimana, Kak? Nah, jadi pelafalannya begini. Sabahul khair. Nah. Iya. Makasih, Kak. Sama-sama. Yuk, yang lainnya. Arum udah mengerti? Sudah. Yuk, kalau masih ada yang mau ditanyain, langsung aja, teman-teman. Tahu kita nonton ini? Ya, Kak Islam, kenapa? Kita nonton ini apa? Ini. Nonton video ya. Video yang pengucapan huruf-huruf. Nanti saya rekomendasi situs ini ya. Situs ini cukup bagus. Ya, boleh. Kemudian teman-teman jangan lupa ya, Kak Islam punya channel YouTube. Teman-teman bisa lihat apa namanya Kak Islam? Sebenarnya channel YouTube ini tidak cocok sama mereka karena channel YouTube saya itu untuk mengajarkan bahasa Indonesia bagi orang Arab. Oh, oke. Tapi mungkin nanti bisa ditambah kali ya Kak Islam. Iya, bisa. Buat ya, bahas buat Indonesia, orang Indonesia. Tapi situs ini yang saya tunjuk, ya. ini situs
namanya Al Jazeera. Ini juga saya lihat cukup bagus, jadi saya rekomendasi untuk teman-teman juga. Jadi nanti, tapi ini berbahasa Inggris, jadi nanti kita kalau tekan di language general ada untuk pemula, ada beginner, ada apa gitu. Saya berenglish dulu supaya teman-teman tahu. Jadi ada English, ada French, ada bahasa apa lagi. Jadi teman-teman bisa memakai bahasa apa saja ya. Nah, ada untuk beginner, ada untuk apa gitu. Kita lihat huruf bahasa Arab. Maaf, iklan. Kak Islam, suaranya mungkin nggak terdengar ya? Oh, tidak dengar, tapi di saya jelas ya? Ya, kita bisa lihat videonya tapi nggak kedengaran suaranya. Oh, begini. Mungkin, ya. Jadi gimana? Gimana caranya? Sebentar. Atau mungkin bisa sama Kak Islamnya langsung dari video itu terus disebutkan gitu sama Kak Islam langsung. Oke. Mim. Nun. Ha. Wow. Ya. Jadi yang unik di situs ini, setelah kita nonton video, di bawah ada exercise. Kita bisa ikut exercise. Jadi kita tinggal milih, lalu jadi contoh, kita dengar dan kita jawab. Jadi ada banyak exercise. Jadi saya mencoba untuk di sini kita ada juga kita bisa nonton video yang seperti seperti ini. Ini untuk pemula banget. Dan juga sambil menonton videonya, kita kalau klik di sini, bentar. Kalau klik di sini, kita bisa lihat kosakata yang diucap. Dan juga setelah kita nonton video ada banyak latihan di bawah. Jadi situs ini saya rekomendasi. Dan setelah Anda ikut ini sendiri dan gratis sebenarnya, ini gratis untuk semua. Anda bisa juga menilai diri sendiri di sini. Anda bisa tahu nilai Anda seperti apa gitu. Nah, jadi kalau dari awal ini Anda tinggal milih beginner atau elementary atau apa-apa, tingkat Anda seperti apa, lalu langsung akan muncul materi yang cocok untuk kemampuan Anda gitu.
Ya, jadi Anda menonton videonya, membaca teksnya, dan ikut latihan dan menilai diri. Jadi saya rekomendasi situs ini untuk Anda. Islam mungkin bisa dicoba lagi video lain. Mungkin dicoba suaranya lagi. sekarang udah ada. Coba. Udah ada. Ya, saya mencoba di sini. Ya. Jelas? Ada nggak teman-teman? Jelas? Nggak ada suaranya, Kak? Enggak ada suara. Coba. Nggak ada suaranya, Kak. Mohon maaf, Kak Islam. Di share screen-nya, aktifin share komputer sound-nya. Di Zoom, Kak Islam. Di Zoom. Ya, di pilihan share screen. Ada di pojok kanan paling bawah. Pojok kiri paling bawah. Di share screen, kemudian nanti ada di pojok kiri paling bawah ada tulisan share computer sound, kemudian centang. Share computer sound. Ya, centang. Ya. Sekarang Assalamualaikum. Waalaikumsalam. kedengaran. Sudah ada, Kak. Oke. Ya, nah kita lihat nonton ya. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. اسمي خالد محمود. أهلا وسهلا، وأنا اسمي سعاد منتصر. تشرفنا آنسة سعاد. الشرف لي. هذه صديقتك؟ نعم، هذه صديقتي فاطمة. أنا أستاذ في جامعة قطر، وأنت؟ أنا طالبة في نفس الجامعة. أنت من الأردن؟ نعم، أنا أردنية من مدينة عمان، وأنت يا دكتور؟ أنا سوري من مدينة دمشق، أقيم بالدوحة وأسكن في منطقة الدفنة قرب جامعة قطر. فرصة سعيدة دكتور خالد. فرصة سعيدة آنسة سعاد. Ulangi lagi gitu. السلام عليكم. وعليكم السلام. اسمي خالد محمود. أهلا وسهلا، وأنا اسمي سعاد منتصر. تشرفنا آنسة سعاد. الشرف لي. هذه صديقتك؟ نعم، هذه صديقتي فاطمة. أنا أستاذ في جامعة قطر، وأنت؟ أنا طالبة في نفس الجامعة. أنت من الأردن؟ نعم، أنا أردنية من مدينة عمان، وأنت يا دكتور؟ أنا سوري من مدينة دمشق، أقيم بالدوحة وأسكن في منطقة الدفنة قرب جامعة قطر. فرصة سعيدة دكتور خالد. فرصة سعيدة آنسة سعاد. Jadi begini teman-temannya bisa lihat ya. Dan di bawah seperti ini semua kata yang mereka udah bilang. Nah begini. Nah nanti kalau mau ikut latihan, nah ada exercise. Contoh ini pilihan ganda. Apa? Mada qala al-ustaz? Apa yang guru itu katakan? Mada qalat talibah? Apa yang siswa itu katakan? Nah, tinggal pilih di bawah gitu. Dan kita bisa menilai diri. Ada teman yang kirim mau dengar dari huruf. Nah, kalau dengar dari huruf di sini. ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال دال. Perhatikan huruf ini ya. Dha, lidahnya keluar dikit ya. Zal. Ya benar. Jadi ada kalau dalam bahasa Arab ada 3 huruf yang lidah kita harus keluar sedikit supaya tidak jadi mirip dengan huruf yang lain. Zal dan sa dan za. 3 huruf ya. راء
زاي سين شين صاد ضاد طاء ضاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء. Teman-teman mudah mengerti ya. Dan di sini Anda bisa membuat latihan untuk diri sendiri kalau belum hafal hurufnya. Jadi contoh, nah, dengar satu huruf. Ya, bakal viral nih. Hei Bu, Instastory mulu. Email tugas kamu mana? Aduh, klasikan nih. Aduh, kuota kritis Bu. Pakai Ion Plus aja. Tugas kelar, konten viral. Aktif setahun, ada bonus tiap minggu. Mulai 20.000. Bakal viral nih. Hei Bu, Instastory mulu. Email tugas kamu mana? Aduh, klasikan nih. Aduh, kuota kritis Bu. Pakai Ion Plus aja. Tugas kelar, konten viral. Aktif setahun, ada bonus tiap minggu. Mulai 20.000. Iya, berketombe juga. Pakai Natur Shampoo Tea Tree Oil aja. Dengan kandung... Maaf, tiba-tiba banyak iklan. Saya kasih satu video lagi ya untuk yang ini, untuk beginner. Nah, yang ini. Ya, bakal viral nih. Hei Bu, Instastory mulu. Email tugas kamu mana? Aduh. صباح الخير. Kita dengar baik-baik ya teman-teman. Ya, sabahul khair katanya. صباح الخير. صباح النور. كيف حالك؟ بخير والحمد لله. أنت هنا مع من؟ أنا هنا مع والدي. وأين والدك؟ كان هنا منذ دقيقة ولكن لا أعرف أين هو الآن. لا تقلق، ما اسمك؟ اسمي شاكر عبد الغفور الأسيوطي. ما جنسيتك؟ أنا مصري. كم عمرك؟ عندي 10 سنوات. هل تعرف عنوان أسرتك؟ نعم، أنا أسكن في فيلا رقم 4 في مجمع الزهور بمنطقة الغراف. هل تتذكر رقم هاتف والدك؟ نعم أتذكره. رقم هاتف والدي 758-4321. السيد عبد الغفور؟ نعم. أنا جاسم، رجل أمن في مول إزدان. ابنك شاكر معي الآن، لا تقلق. حقا؟ الحمد لله. أين أنتم؟ نحن بجانب البوابة رقم 3. سأكون عندكم بعد دقيقة إن شاء الله. شكرا جزيلا سيد جاسم. عفوا سيد عبد الغفور، لا شكر على واجب. إلى اللقاء. إلى اللقاء. Mudah ya. Nah, di sini juga ada ini kata-kata yang mereka udah bilang. Nah, bisa membaca juga. Dan setelah itu, nah, bisa ikut latihan. Ada banyak latihan. Sampai, nah, 8 latihan di bawah bisa kita ikut. Mau dengar lagi? Tidak? Jadi kalau teman-teman mau dengar lagi videonya atau mungkin tadi video barusan ada yang masih bingung pengen ditranslatein dengan bahasa Indonesia oleh Kak Islam atau gimana? Yang kedua atau yang mana? Boleh Iya, Kak Islam? Ya boleh. Ya, yang kedua.
Tapi yang pertama mengerti tidak? Yang ini mengerti tidak? Sepertinya masih pada bingung ya Kak Islam karena Oh iya. ya translatannya tadi di bawah. Ya, kita yang pertama aja. Cukup ini mudah. Maaf kalau muncul iklan-iklan, saya tidak tahu iklannya begini. Nah. Assalamualaikum. Udah? Waalaikumsalam. Nah. اسمي خالد محمود. Namanya Khalid Mahmud. Ahlan wa sahlan. Artinya Selamat datang. ya, selamat datang. وأنا اسمي سعاد منتصر. Nama saya Suad Muntasir. تشرفنا آنسة سعاد. Senang bertemu gitu. الشرف Saya لي. juga senang. Artinya tasharrafna. Senang bertemu. Jawabannya asyarafu liya. Saya juga senang. هذه صديقتك؟ Ini teman Anda. هذه صديقتك. نعم هذه صديقتي فاطمة. Teman saya namanya Fatimah. أنا أستاذ في جامعة قطر وأنت؟ Saya adalah dosen di Universitas Qatar. Dan Anda? أنت؟ أنا طالبة في نفس الجامعة. di universitas yang sama. أنت من الأردن؟ Anda orang Jordan? Iya. نعم أنا أردنية من مدينة saya عمان. dari Jordan. Dari kota Amman. وأنت يا دكتور؟ Anda dari mana gitu? أنا سوري من مدينة dari دمشق. Syria, dari kota Damaskus, Dimashq. أقيم بالدوحة وأسكن في منطقة الدفنة قرب Tinggal di Ad-Dauha di Qatar. جامعة Dekat dengan قطر. Universitas Qatar. فرصة سعيدة دكتور Ini خالد. kesempatan yang baik untuk saya gitu. فرصة سعيدة آنسة Kesempatan سعاد. untuk baik juga untuk saya. Nah, ini ulangi lagi ini. السلام عليكم. وعليكم السلام. اسمي خالد محمود. أهلا وسهلا وأنا اسمي سعاد منتصر. تشرفنا آنسة سعاد. الشرف لي. هذه صديقتك؟ نعم هذه صديقتي فاطمة. أنا أستاذ في جامعة قطر وأنت؟ أنا طالبة في نفس الجامعة. أنت من الأردن؟ نعم أنا أردنية من مدينة عمان. وأنت يا دكتور؟ أنا سوري من مدينة دمشق. أقيم بالدوحة وأسكن في منطقة الدفنة قرب جامعة قطر. فرصة سعيدة دكتور خالد. فرصة سعيدة آنسة سعاد. Nah, ya jadi saya rekomendasi situs ini ya, dan Anda juga bisa download video dari sini. Situs kedua, channel ini namanya Learn with Zakaria. Ini juga channel yang bagus untuk ya mengajarkan bahasa Arab. Kalau melalui video ini juga cukup bagus menurut saya. Jadi contoh ini seperti ini. هيا نقرأ. Membaca. السلام عليكم يا أصدقاء. أنا زكريا وهذا صديقي زيكو. واليوم سوف نتعلم الحروف العربية بالحركات الثلاث. Mengerti teman-teman? هل أنت مستعد؟ Apakah Anda siap? هيا Ayo نقرأ. membaca gitu. أ أو إي أ أو
I. Ba. Bu. Bi. Ba. Bu. Bi. Ta. Tu. Ti. Ta. Tu. Ti. Nah, jadi begini sampai akhir. Nah, Sa. saya juga Su. rekomendasi. Si. Ada satu lagi saya juga mau rekomendasi. Yang ini. Kalau yang ini channel Ustaz Aiman Suwaid. Ini beliau dosen besar dari Syria. Ini bagus untuk mengajarkan membaca Al-Quran dengan baik. Jadi ini juga beberapa video tentang pengucapan huruf. Jadi hurufnya keluar dari mana. Nah, jadi saya kasih contoh ya. Nah, A, U, I, A, U, I, contohnya A, U, I, A, U, I, A. Nah, ini latihan untuk I, A, bentuk suaranya dari mana. U, I, Bi, Ya, Bi, Ya, Bi, Ya. Ini juga saya rekomendasi untuk teman-temannya. Semua ini saya akan kirim ya ke teman-teman juga. Jadi kita tinggal latihan aja di rumah. Insya Allah besok kita akan belajar kata ganti, kata tunjuk. Nah, supaya teman-teman mudah memakai itu dalam pengucapan atau dalam bersama orang Arab kalau ada gitu. Nah, dan juga belajar angka bahasa Arab supaya tidak membingungkan orang. Jadi ini berapa, kita juga akan belajar ini. Mudah, jangan khawatir. Mudah itu bahasa Arab itu. Ya. Ada mau tanya tentang itu lagi? Gimana teman-teman, ada yang mau tanya seputar yang sudah dijelaskan tadi sama Kak Islam? Kalau masih bingung langsung aja tanyain ya. Atau mungkin teman-teman mau nanya keluar dari topik bahasa Arab tentang Kak Islam, boleh. mungkin boleh. Atau mungkin bisa dimulai dari saya ya Kak Islam ya. Iya. Ada sedikit pertanyaan nih buat Kak Islam. Mungkin sedikit informasi, Kak Islam banyak sekali orang Indonesia, khususnya generasi muda yang pengen ngelanjutin kuliahnya atau mungkin kuliah di Universitas Al-Azhar Kairo. Iya benar. Iya. Nah, mungkin Kak Islam bisa berbagi sedikit pengalaman berkuliah di sana seperti apa. Kemudian Iya bentar. Ya, kemudian Iya bentar. Ini ada sebuah video yang baik yang ini dari atas pendidikan dan kebudayaan. Ini saya tunjukin ya sekarang. Kita juga tentang Mesir dan khususnya tentang Universitas Al-Azhar. Ini yang membuat video ini orang Indonesia. Siap? Ini saya tunjukinnya untuk teman-teman. Mana? Saya tunjukin informasi banyak tentang Al-Azhar, Ad-Dikbud, mengapa?
Ini apa? Lihat. Semoga ini. Saya screen ya. Ini sebuah video karya Atase Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia di Kairo. Itu tentang Universitas Al-Azhar dan tentang bagaimana orang Indonesia kalau mau belajar di Al-Azhar dan seterusnya. Mana? Di sini. Mana ya? Gimana? Video. Nah, ini. Saya screen-nya ini sekarang. Mesir adalah sebuah negara yang terletak di kawasan benua Afrika. Nama resmi negara Mesir adalah Jumhuriyah Misr Al-Arabiyah atau Republik Arab Mesir. Bagi masyarakat Indonesia, Mesir bukanlah sebuah negara yang asing. Sebab ia disebutkan berkali-kali dalam Al-Quran, baik dengan menyebut nama Mesir maupun dalam kisah-kisah para nabi terdahulu, terutama Nabi Ya'qub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, dan Nabi Isa alaihimussalam. Salah satu keunggulan negeri Mesir adalah karena ia memiliki sebuah lembaga pendidikan Islam tertua di dunia. Lembaga itu adalah Al-Azhar Asy-Syarif. Lembaga ini didirikan oleh Panglima Jauhar As-Siqli, salah satu panglima dinasti Fatimiyah, dan kini Al-Azhar sudah berusia 1030 tahun. Sejak dibuka dan diresmikan, Al-Azhar terus-menerus melayani pengajaran ilmu-ilmu keislaman dengan berbagai cabangnya, sehingga Al-Azhar melahirkan banyak ulama yang tersebar ke seluruh pelosok dunia. Sepanjang sejarahnya, Al-Azhar telah menjadi tujuan para ulama untuk menyebarkan ilmu pengetahuan, serta tujuan yang diimpikan oleh para penuntut ilmu. Untuk itu, sangat tepat jika Al-Azhar dijuluki sebagai kiblat ilmu umat Islam. Kenapa saya memilih kuliah di Azhar di Mesir? Saya terkenang perkataan dari kiai saya di pondok, bahwasanya jika kamu ingin beribadah, maka pergilah kamu ke Mekah. Tapi jika kamu ingin mengambil ilmu, maka pergilah kamu ke Mesir, karena di sana ada Azhar. Azhardan algan narsem ол sabır. Студенттер біз білеміз, қай жақта болмасын оқушы деген адам ол қиын кездер өмір сүреді, және де Мысырдан алғанын, және де Қазақстаннан алыстамыз, тыстамыз. Karena Al-Azhar telah mencetak ribuan para ulama yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Kemudian Mesir merupakan salah satu negara yang memang kaya akan ilmu agamanya. Karena sebagaimana kita tahu, Al-Azhar itu adalah salah satu pusat ilmu agama di dunia. Salah satu jenjang pendidikan yang dimiliki Al-Azhar adalah pendidikan tinggi yang diwujudkan dalam Universitas Al-Azhar atau Jami'atul Azhar. Saat ini, Universitas Al-Azhar memiliki sekitar 500.000 mahasiswa yang tersebar di 16 kota Mesir dengan 77 fakultas. Saat ini,
Mahasiswa Universitas Al-Azhar berasal dari 120 negara termasuk Indonesia, di mana mahasiswa internasional di Universitas Al-Azhar berjumlah sekitar 40.000 orang dan 3.500 diantaranya berasal dari Indonesia. Melihat peranan Al-Azhar yang sangat besar di dunia Islam, sangat tidak heran jika sebagian besar umat Islam Indonesia mencita-citakan agar anak-anak mereka menuntut ilmu di Al-Azhar. Harapan dan keinginan tersebut merupakan salah satu wujud kepercayaan masyarakat Indonesia kepada Al-Azhar. Salah satu tingginya kepercayaan masyarakat Islam Indonesia kepada Al-Azhar terwujud dalam respon para pelajar yang mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi pendaftaran ke Universitas Al-Azhar yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia yang bekerjasama dengan Ikatan Alumni Al-Azhar Internasional Cabang Indonesia yang disebut Ar-Rabitatul Alamiyah li Khirrizil Azhar. Seleksi ini diselenggarakan atas dasar MOU yang telah ditandatangani oleh Universitas Al-Azhar dan Kementerian Agama Republik Indonesia. Dengan demikian, seluruh pelajar Indonesia yang berminat kuliah di Universitas Al-Azhar Mesir wajib mengikuti seleksi tersebut. Dengan mengikuti seleksi tersebut, calon mahasiswa akan mendapatkan berbagai kemudahan seperti informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan seputar proses keberangkatan, prosedur pendaftaran, proses studi di Universitas Al-Azhar, penjemputan di Bandara Internasional Kairo, kepastian tempat tinggal, dan berbagai hal lain yang sangat dibutuhkan untuk mempermudah para calon mahasiswa baru Al-Azhar asal Indonesia. Selain itu, mereka yang dinyatakan lulus seleksi Kementerian Agama Republik Indonesia dapat dipastikan bahwa ia akan diterima sebagai calon mahasiswa Universitas Al-Azhar. Hal ini berbeda dengan mereka yang datang secara terjun bebas dan tidak mengikuti seleksi. Untuk informasi perihal seleksi dan hal-hal lain terkait keberangkatan Camaba ke Universitas Al-Azhar Mesir, para calon mahasiswa dapat menghubungi beberapa kontak resmi sebagai berikut. Melalui alamat-alamat di atas, para calon pendaftar dapat mengkonfirmasi beberapa informasi penting perihal mekanisme pendaftaran, mekanisme seleksi, bimbingan belajar, pengumuman kelulusan, beberapa biaya yang perlu disiapkan oleh mereka yang dinyatakan lulus seleksi. Pada dasarnya, studi pada program S1 jurusan ilmu-ilmu keislaman seperti Fakultas Usuluddin, Syariah, Bahasa Arab, dan Dirasah Islamiyah adalah gratis. Selama menempuh studi di jenjang S1, para mahasiswa Al-Azhar di fakultas tersebut hanya perlu menyiapkan bekal bulanan untuk kebutuhan sewa rumah, makan sehari-hari, dan transportasi ke kampus. Biaya yang dibutuhkan setiap mahasiswa untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut adalah sebesar 1,5 juta rupiah per bulan. Pada tahun 2017 ini, KBRI Kairo dan Al-Azhar bersepakat agar mahasiswa baru asal Indonesia tahun 2017-2018 dapat tinggal di Asrama Indonesia. Asrama ini terletak di dalam kampus baru Universitas Al-Azhar. Al-Azhar menetapkan biaya konsumsi sebesar $50 per bulan bagi mahasiswa yang menghuni asrama tersebut. Dengan tinggal di asrama, para mahasiswa akan terhindar dari gangguan keamanan yang akhir-akhir ini menimpa sebagian mahasiswa asing yang tinggal di luar asrama. Adapun kursus persiapan bahasa Arab di Lembaga Bahasa Arab Al-Azhar
setiap siswa sudah terdaftar di Al-Azhar dikenakan biaya sebesar 720 pon Mesir per level, atau setara sekitar Rp500.000. Jika pada saat placement test mendapatkan nilai tinggi dan diterima di level tertinggi, maka calon mahasiswa tersebut tidak akan lama belajar di kelas persiapan bahasa. Agar proses pendaftaran tertib dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, para camaba diwajibkan untuk mengikuti seleksi di Kementerian Agama Republik Indonesia. Jika Anda dinyatakan tidak lulus pada seleksi tersebut, Anda sangat diharapkan untuk menunda dulu rencana keberangkatan ke Mesir dan mengikuti tes pada tahun berikutnya. Banyak sekali kerugian yang dialami bagi mahasiswa-mahasiswa yang datang tanpa jalur resmi. Semisal, dia tidak bisa melakukan pengurusan berkas apapun. Mulai dari konsuler sudah bermasalah, apalagi Kementerian Luar Negeri, ataupun mendaftar di lembaga Al-Azhar. Karena lembaga Al-Azhar tidak akan menerima berkas tanpa legalisir atau legalitas dari atas pendidikan KBRI Kairo, dan atas pendidikan KBRI Kairo akan memberikan legalisir atau legalitas kepada mereka yang datang melalui jalur Kementerian Agama atau jalur yang sah, bukan terjun bebas. Bagi saya ini sangat masalah, karena pertama kita pergi ke negeri orang, dan ketika kita tidak mengikuti prosedur, tentu itu akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Nah, kita berada di Mesir, ketika kita tidak melalui jalur yang resmi, maka datangnya kita ke Mesir, kita belum terdaftar di salah satu lembaga pendidikan manapun. Ini akan menjadi masalah. Pertama, mungkin kita belum kunjung terdaftar di tahun depan karena menyalahi prosedur. Bahkan kita mungkin bisa menunggu 2, 3, atau 4 tahun, dan akhirnya setelah tertutup semua jalan, kita balik lagi ke Indonesia. Dan yang paling bahaya adalah ketika berada di Mesir sambil menunggu kita terdaftar, kita tidak memiliki izin tinggal atau visa, yang membuat kita sangat rentan di mata hukum. Ketika kita membuat masalah atau terjadi masalah kepada kita, kita tidak mendapatkan perlindungan hukum yang penuh karena kita menyalahi aturan atau ilegal. Maka berada di Mesir dengan jalur yang tidak resmi itu sangat berbahaya bagi pelajar berapapun dia umurnya, di tingkat manapun. Nah, teman-teman, jadi nanti saya juga kirim video ini ya. Jadi ini sudah jam 12. Kalau ada yang mau bertanya juga, nah bisa hubungi atau apa. Nanti saya kirim semua ini untuk Anda supaya Anda bisa menonton ini di rumah gitu. Ya, silakan. Ya teman-teman, kalau masih ada yang mau ditanyakan, boleh langsung aja ke Kak Islam ditanyakan. Kita mau 3 menit lagi mungkin mau selesai. Mungkin kita masuk ke sesi kesan pesan ya Kak Islam. Dan mungkin kalau misal ada mau request untuk besok, materinya pengen bahasa Arab seperti apa. Karena bahasa Arab itu luas ya Kak Islam ya? Ya benar. Ya, boleh berapa orang, mungkin 2 orang atau 3 orang kesan pesan hari ini. Sama mungkin kalau ada request pendapat besok ingin seperti apa, mungkin bisa dibicarakan. Silakan, ada yang mau sebagai volunteer? Semuanya langsung on cam kalau saya suruh untuk bicara. Ya udah, nggak apa-apa sebenarnya kalau nggak on cam, di unmute aja. Ya. Jadi kalau dari saya akan kirim semua yang telah ditonton ini, saya akan kirim ya. Mulai dari link PDF sampai saya kirim di mana? Di chat ya? Ya boleh kirim di chat atau nanti juga saya bisa kirim ke grupnya WA. Ya boleh. Jadi saya ke chat, nanti kakak yang ke WA. Kalau yang ini untuk PDF. Gimana?
ke everyone. Nah, selain ini untuk PDF. Kalau yang ini ya, kalau yang kedua itu ini video-video yang tadi yang situs yang saya rekomendasi yang Al Jazeera itu. Kalau channel ini channel YouTube juga yang bermanfaat. Sambil nunggu Kak Islam ngirim, mungkin teman-teman bisa pesan-pesan ya teman-teman. Mau ditunjuk aja mungkin boleh ya. Kak Zahra boleh pesan-pesan hari ini. Alhamdulillah ya Kak, untuk pertemuan kali ini udah dimengerti semuanya dari awal sampai akhir tadi. Gampang dimengerti, terus seru juga, apalagi tadi yang video ke Al-Azhar. Sebenarnya aku tuh pengen ke sana. Jadi kalau untuk pesannya apa ya Kak? Udah sih paling sesuai kakaknya aja gimana ngasihnya. Saya udah kirim semua. Ya makasih Zahra. Fadilah boleh atau Arum silakan. Fadilah boleh kesan pesan? Untuk kesannya Masya Allah banget. Kalau untuk pesannya ya masa cuma 2 hari Kak, kapan lagi gitu. Kita sebenarnya ada rekan Arabik, selain rekan skill mungkin kalian bisa follow juga itu. Kalau misalnya mau tahu tentang bahasa Arab. Kemudian ada lagi mungkin yang ingin bilang pesan-pesan? Atau mungkin cukupkan sekian, karena waktunya juga udah jam 12 ya. Jangan lupa teman-teman besok jam 10 kita kembali lagi Zoom meeting ini. Mungkin dari Kak Islam ada yang ingin dibicarakan untuk besok previewnya pelajarannya apa aja? Jadi ya, insya Allah besok kita akan belajar kata tunjuk dan kata tanya dan juga angka. Nah, kalau mau dan satu lagi, saya tambah satu lagi, cara membentuk kalimat. Ya, cukup banget. Nah, jadi hari ini kalau ini cara membentuk kata, besok cara membentuk kalimat. Ya, insya Allah. Ya baik teman-teman, mungkin besok jangan lupa ya jam 10 kita Zoom meeting lagi. Mungkin sekian untuk hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Ya.